kalau kami juga merekam, nggak muncul untuk yang mau Yang lain ya? presentasi. Berarti yang presentasi saja yang merekam ya? Iya, Bu. Jadi yang presentasi harus merekam ya, Bapak Ibu ya? Oke, Bu, saya sudah posisi merekam. Sudah pastikan ya, Pak, sudah ya? Iya, Bu, ya. Sudah ada. Baik, Bu Citra, kita mulai, Bu Citra. Siap, Bu. Bapak Ibu, kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini dimudahkan untuk Bapak Ibu semua. Kita mulai Pak Nur Ahmad pertama yang tampil pitching. Mulai Nur Ahmad 7.40 plus 50 menit, Bapak. Berapa menit, Bu? 50 menit, Pak. Setelah 50 menit kami akan memberikan tanggapan, Bapak. Jadi hari ini akan sangat lama. Berarti 8.30 ya? Baik, Bu. Silakan Pak Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar sosiologi di kelas 11 IPS. Saya bertindak selaku guru dan teman-teman semua selaku siswa, dan tentunya saya memohon maaf kalau Bapak dan Ibu harus saya panggil namanya tanpa diawali dengan sebutan Bapak atau Ibu. Baik. Sudah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konflik sosial, namun sebelumnya saya persilahkan dulu Ketua Kelas Saiful Nurdin untuk menyiapkan teman-temannya. Silakan Pak, silakan Saiful. Siap Pak. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semuanya siap? Siap. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda Saiful telah memimpin doa pada pagi hari ini pada pembelajaran materi konflik sosial. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran dari Ananda semua. Siapa temannya yang tidak hadir, Saiful? Kayaknya hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Selanjutnya, saya bagaimana kabarnya semua, Ananda? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, tetap jaga kesehatan ya, Ananda semua. Di musim ya, Bapak juga ya. Iya. Di musim sekarang ini musim perubahan ya, musim pancaroba. Oleh karena itu kita senantiasa menjaga kesehatan ya, Ananda semua. Sebelum kita masuk di pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kembali
ketua kelasnya Saipul untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi secara bersama-sama ya. Siap, Pak. Ya. Oke, teman-teman. Oke. Saya pimpin ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airmu, tanah Tanahku tumpah darah. Nah, aku di Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah bersatu Indonesia hiduplah negeriku, Bangsaku, rakyatku semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, terima kasih Nanda Saipul Nurdin telah memimpin lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Ya, Pak, Selanjutnya kita akan masuk di materi pada hari ini. Anandaku semua, silahkan dipersiapkan seluruh kebutuhan belajarnya, disiapkan bukunya, disiapkan pulpennya, dan lain-lainnya. Pada pertemuan ini, Bapak akan mengelompokkan kalian di beberapa kelompok. Pembagian kelompoknya bisa dilihat. Kelompok pertama ada Saipul, Mardiana, Ranea. Di kelompok pertama ini akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Sujono Sukanto. Anggota kelompok 2 ada Wahyuni, Zulkifli, dan Alita. Kemudian di kelompok 3 ada Sylvia, Octaviona, dan Sultan. Kelompok 4 ada Widya dan Heri. Anandaku semua, mari kita melihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kompetensi dasar kita menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menganalisis pengertian konflik sosial menurut pendapat para ahli. Nah, ada tadi pembagian kelompoknya Anandaku, itulah yang kemudian akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Kemudian di kompetensi keterampilannya atau kompetensi dasar 4.4, memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Indikator pencapaian kompetensinya menyajikan hasil analisis konflik sosial menurut pendapat para ahli. Jadi, untuk memenuhi kompetensi dasar di keterampilan, Anandaku semua menyajikan hasil analisis yang
telah dilaksanakan secara berkelompok nantinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini melalui pendekatan kontekstual dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Murid mampu menganalisa pengertian konflik sosial berdasarkan pendapat para ahli dan mampu menyajikan hasil analisisnya dengan jujur, tanggung jawab. Ya, anandaku semua, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar yang ditampilkan? Wahyuni, apa yang dipikirkan dikaitkan dengan materi kita pada hari ini? Apa yang dipikirkan? Kejar-kejaran, Pak, lempar-lempar batu. Ya, lempar-lempar batu, baku kejar-kejaran. Kalau Sultan? Lagi berkelahi, Pak. Lagi ya. tawuran. Lagi berkelahi, lagi tawuran. Yang lain, oh ya, Saiful. Saiful angkat tangan, silakan. Ya Pak, ada saya lihat orang berkelahi bawa kayu, ada juga polisi di situ yang gambar keempat, terus banyak batu Pak, melempar-melempar. Pasti ada ini yang benjol. Kira-kira menurut Saiful apa yang Saiful pahami tentang konflik sosial ketika dikaitkan dengan gambar? Apa yang ada di pikiran atau yang Anda pahami? Kalau saya memahami Pak, kayaknya ini yang melempar, ini yang bawa kayu, ada yang dia tidak senangi Pak, sehingga dia meluapkan perasaannya itu dengan cara melempar batu dan mencari lawan supaya terlampiaskan dia punya rasa tidak senang. Kira-kira seperti itu Pak. Wah, mantap sekali pendapatnya Saiful. Yes. Kalau Wahyuni ada pendapatnya lain? Kalau menurut saya, Pak, kalau dilihat dari gambar, konflik itu baku tonjok, Pak, saling menghancurkan. Jadi ya sama seperti tadi Saiful yang mengatakan bahwa ada yang ingin dilampiaskan. Kalau dari gambar ini mungkin seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah menjawab. Ya, selanjutnya kita perhatikan dulu peta konsep kita pada hari ini sebagai alur supaya kita konsisten untuk mengikuti materi ini. Jadi anandaku semua, hari ini kita akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut ahli. Jadi anandaku semua, fokusan materinya perlu diperhatikan. Kelompok 1 itu akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Sujono Sukanto. Kelompok 2 akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Robert MZ Lawang. Kelompok 3 akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Lewis Koser. Dan kelompok 4 akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Ralph Dahrendorf. Selanjutnya, ya, Bapak akan membagi kelompok dan kelompoknya sudah disiapkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan bergabung di teman-teman kelompoknya. Ya. Baik, Pak Guru. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak.
Silakan Pak. diatur rapi tempat duduknya, Nak. Silakan Siap, Pak. duduk. Cari posisi yang nyaman supaya dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini kalian nyaman, enak, dan materi kita pada hari ini dapat tercapai. Oke. Jadi, anandaku semua, yang akan anandaku lakukan pada kesempatan hari ini, pertemuan hari ini adalah Ananda akan menganalisis ya hasil bacaan dan dituliskan pada lembar kerja peserta didik. Jadi, Bapak bagikan lembar kerja, dan lembar kerja ini Anandaku kerja di kelompoknya masing-masing. Kerja secara mandiri dulu. Ya, jadi kerja LKPD-nya secara mandiri ya, yang dalam berkelompok. Boleh bekerja sama, tapi tetap sama-sama kerja supaya semua ada hasil LKPD-nya. Kemudian LKPD yang telah dikerja ini, pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang telah kalian analisis sesuai dengan materi yang diberikan berdasarkan kelompoknya, maka akan dibawa ke ranah kelompok untuk kemudian diambil pendapat hasil analisis yang paling bagus yang selanjutnya akan dipresentasikan di depan. Kemudian perlu saya ingatkan kembali kepada Ananda bahwa untuk kelompok 1 akan menganalisis pengertian konflik menurut Sujono Sukanto. Untuk kelompok 2 akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Robert MZ Lawang. Untuk kelompok 3 akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Lewis Koser, dan kelompok 4 akan menganalisis pengertian konflik sosial menurut Ralph Dahrendorf. Sampai di sini ada pertanyaan, Ananda? Saiful Nurdin, ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Tugasnya ini Pak, kita analisis Ki. Iya, Pak. Iya, nah, pengertiannya konflik menurut Surjono. Kalau saya kan kelompok 1, Pak. Betul, nah ya. Jadi ada tadi lembar kerja yang Bapak bagikan, itu diisi dulu, nak ya, berdasarkan pandangan Ananda setelah membaca pengertian konflik sosial itu menurut Sujono Sukanto. Begitupun dengan kelompok yang lain, fokusannya hanya pada materi yang telah dibagikan. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti Ananda sudah siap untuk mengisi LKPD-nya, lalu mengisi hasil analisisnya ya pada karton yang telah Bapak bagikan tadi. Ya, jadi Bapak bagikan ada LKPD yang diisi secara individu, kemudian ada lembar kertas karton yang kemudian Ananda semua dalam kelompok berkreasi mau dibuat macam apa supaya kelihatan menarik tampilannya, yang intinya dalam kertas karton itu adalah hasil analisis pengertian konflik sosial menurut ahli yang sesuai dengan materi Ananda. Sampai di situ ada pertanyaan? Boleh dikasih gambar, Pak.
Gambar apa itu, Bu? Gambar apa, Nak? Kalau ke kartonnya kata Bapak harus menarik. Kalau saya kasih gambar boleh, Pak? Oh, boleh sekali, Nak. Itu lebih hidup kalau ada gambar-gambarnya, lebih menarik. Ya, itu lebih bagus lagi. Boleh, Nak, boleh. Itu sangat boleh. Spidolnya boleh warna-warni, Pak? Betul sekali, Bapak sudah siapkan spidol warna-warni. Ya, harapannya Bapak digunakan spidol itu supaya gambar yang disajikan, tapi intinya adalah hasil analisis. Gambar itu hanya sebagai supaya kita punya hasil analisis itu lebih menarik. Begitu ya, Ananda semua. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi, Bapak kasih waktu 30 menit ya. Sudah termasuk isi LKPD-nya, sudah termasuk menuangkan hasil analisisnya di kertas, di karton yang Bapak siapkan. Oke? Baik, Pak. Baik. Silakan. Kalian kerja. Ya, kalau dalam proses pengerjaan ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan. Karena Bapak, waktunya berapa menit, Pak? 30 menit, Pak. Sudah termasuk LKPD-nya. Dan juga penyaji sudah termasuk LKPD dan hasil analisis itu sudah ditulis di karton untuk dipresentasikan. Silakan, Ya, Pak. Boleh gambarnya ditempel tuh di bawahnya keterangan ya, Pak ya. Boleh, Pak? Boleh sekali. Silakan Mbak Kreasi, Nak. Oh, Terima Ananda. kasih, Pak. Iya, Ananda cantik-cantik. Ananda gagah-gagah. Semangat ya. Renia, kamu bagian mana? Aku nggak tahu nih gambar yang mana yang diambil. Ini banyak gambarnya. Pak, si Heri nggak mau kerja, Pak. Masa teman saya sendiri, Pak, yang kerja. Dan saya diambil Sultan tadi, Pak. Semua spidol saya diambil Sultan. Bantulah itu. Renia, kamu nanti yang apa ya? Yang nulis ya. Aku yang cari gambarnya ya. Nanti kamu masukkan ke karton. Semua kerja, Mi. Jangan Mana saya satu ribut-ribut, kerja kelompok. saja. Zulkifli, Alita, mana Ki? Ayo, Heri, kita kerja. Ya, jadi Diana, pinjam apa kamu pena kamu ya? Di sini kelompok satu. Ya, ambillah banyak. Zulkifli, Alita. Lem Saya mana? Wahyu ini Pak ribut. Kita tidak konsen Pak mengerjakan. ya kelompoknya Wahyuni, kurangi volume suaranya, Nak. Ya, Pak. Ya. Jadi dalam proses ini Bapak ambil nilai ya. Jadi Ananda semua semangat bekerjanya. Karena Bapak sambil melihat kalian bekerja, ada nilai yang Bapak ambil, ada isi observasi nilai ini, nah ya. Silakan dikerja secara Terakhir kapan tekun. kalau saya paling bagus? Oke, nah aman Mi itu. Nanti kita ketemu depan GOR. Oke, Pak. Ayo Mardi, kerja Jadi kalau bagus ada hadiahnya ya, Pak? Ada, nah. Ayo, Pak. Aman. Saya kalau hadiah itu nomor 1, Pak. Nanti setelah Baik, jam ini sudah kena traktir di setelah jam istirahat. Gratis nasi kuning. Yang bisa dibagi-bagi ya, Pak? Ya.
Popes saja tersedikit kita. Ya, silakan dicari, dicari. Setelah ini kan akan presentase ya. Jadi siap-siap perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Mardiana kita catat karena bagus tulisannya Mardiana. Pak Nur, mau tanya. Pak Pakai buku Nur, apa kita, sudah Zainul? benar yang saya kerjakan ini dengan si Heri, Pak? Coba dilihat dulu, Pak. Sudah benarkah? Oh ya, Apa buku ini. sumbernya kita ambil, Zaiful? Iya. Oh, ini Widya Ya, ini. Pak. Analisa. Ya. Ini dianalisis. Coba dianalisis per kata ini, ya. Iya, Jadi Pak. misalnya pengertian komplit menurut ahli ini kan ada itu pengertiannya, ya. Jadi Ananda analisis boleh per kata, per kalimat. Jadi itu nanti Ananda semua jabarkan lagi, ya. Masih ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya ganti ya, Pak. Ya, baik. Nah, Pak, Boleh nggak, Pak, berarti sambil buka pengertiannya HP, menurut Pak, cari bahasa sendiri ya, referensi, Pak? Pak. Apa? ya. Berarti pengertiannya menurut bahasa kita sendiri? Ya, hasil analisisnya menurut pandangan Ibu, ya. Tetap mengacu pada kaidah bahasa Indonesia, Bu. Boleh ya, menurut pendapat Bahasa sendiri. sendiri. Hasil analisisnya itu ya. Ya, Terima kasih, Pak. ya, nah. Pak, ini gambar saya udah urutan nih, betul nih Pak. Ini tulisannya Vidya, tolong apa? Siapa Rania? Oh iya. Iya Bu, masih. Rania nih yang nulis nih Pak. Ya, iya masih Betul Pak urutannya Pak. Oke, nah sudah betul. Nah, dilanjutkan, nah. Oke, itu sudah mantap kok. Terima kasih ya Iya. Pak. Oke, nah. Cantiknya siswaku ini. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya, nak, ya. Bapak akan mendampingi kalian dalam proses eksplorasi. Bapak akan mendampingi Anandaku semua sampai Ananda siap untuk mempresentasikannya. Oke, waktunya diperhatikan ya, Ananda. Bapak bilang tadi waktunya 30 menit. Waktunya masih Kelompok ada. 1 sudah Pak. Kelompok 1 sudah. Sudah Oke. Pak. Silakan dibaca-baca dulu, nak, ya. Silakan dibaca-baca dulu supaya pada saat persentase lebih mantap lagi. Kalau ada pertanyaan dari teman-temannya bisa dijawab. Ya. Kita ganti-gantian tampilnya Pak, atau sekali tampil aja perwakilan. Ini gimana Pak? Ya, untuk tampilnya di perwakilan kelompok saja. Perwakilan kelompok nanti jika ada pertanyaan dari kelompok lain, anggota kelompok bisa menjawab juga. Makanya Ananda semua harus paham ya dalam satu kelompok, paham tentang materinya supaya ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, semua anggota kelompok mampu menjawab. Begitu, nah.
Pak, tampilnya satu-satu atau semua, Pak? Ya, nanti tampilnya boleh semua karena temannya tidak banyak. Ya, tapi ada semacam ketua kelompoknya supaya mengkoordinir anggota kelompoknya. Nah. Pak, kalau sudah habis boleh main HP. Kalau sudah selesai, nah, dibaca-baca lagi, nah, dipahami baik-baik supaya ketika nanti tampil dikuasai betul materinya. Kalau ada pertanyaan dari temannya, kan enak bisa menjawab dengan baik. Baik, Pak. Fiona, nanti kamu yang tampil ya, Fiona. Oke. Aku udah cari gambar. Nah, Rania udah nulis, kamu yang tampil lagi ya. Ganti-gantian kita. Oke. Oke, kelompok yang sudah selesai sudah bisa tampil. Kelompoknya Saiful Nurdin. Sudah siap kelompoknya Saiful? Siap, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Saiful. Mardiana yang naik, Pak. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 dengan anggotanya Saiful Nurdin, Mardiana, dan Rania akan menampilkan hasil diskusi kami pada pagi ini, yaitu tentang pengertian dari konflik sosial menurut Sugiono Sukanto. Menurut pendapat kami, pengertian konflik sosial itu adalah suatu proses di mana manusia itu memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawannya. Bisa melalui ancaman, bisa melalui kekerasan. Contohnya, dia berkelahi karena tidak bisa menerima pendapat teman yang salah. Mungkin itu, Pak, dari kelompok 1. Apakah ada tambahan, Rania, Saiful? Dari saya pas. Rania. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Rania Bagus, catat Pak. soalnya, Sudah Rania. bagus. Sudah bagus. Kalau begitu kita berikan aplaus lagi. Luar biasa kelompoknya Saiful telah tampil dengan wow. Saya harap kelompok yang berikutnya juga tidak kalah menariknya ya dari yang telah ditampilkan oleh kelompok Saiful. Siapa kelompok berikutnya? Kelompok 2, 3, atau 4? Kelompok 2, ya, Pak. Empat ya, Fiona. Saya, Pak. Kelompok 2. Silakan. Pak, bagaimana teman kelompok 2? Zulkifli dan Anita? Wayuni aja, Pak. Wayuni aja, Pak. Kita siap. Zulkifli. Oke. Silakan, Zulkifli. Kita berikan Pak, terima aplaus kasih. dulu. Semangat untuk kelompok 2. Oke. Silakan, Nak. Ya, terima kasih teman-teman. Kali ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu mengenai konflik sosial menurut Robert MZ Lawang. Jadi dari hasil informasi yang kami dapat, yaitu konflik menurut Robert MZ Lawang adalah perjuangan memperoleh status nilai kekuasaan
di mana tujuan mereka itu yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada dari teman lain yang bisa memberikan contoh, disilakan. Nah, Bu Wahyuni. itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Mungkin Alita ada yang mau ditambahkan? Ya, itu aja Wahyuni. Ya, Yang sampaikan Zulkifli tadi. Baik, saya tambahkan dulu sedikit. Jadi konflik menurut Robert M. Z. Lawang itu, Pak, dia mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh status. Jadi dia ada perjuangannya untuk memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana tujuan mereka berkonflik tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tapi dia harus menundukkan saingannya. Dia harus mengalahkan saingannya untuk mendapatkan posisi yang ingin dicapai. Contohnya mungkin bisa seperti pemilihan ketua OSIS. Jadi dia bersaing untuk memperoleh status atau kedudukan, yaitu di mana sebagai ketua OSIS, kemudian dia menundukkan saingannya atau lawan-lawannya sehingga dia dapat memperoleh keuntungan. Mungkin seperti itu, Pak. Pak Saiful, sepertinya ada pertanyaan. Saiful, silakan Pak Ketua Kelas. Ketua Kelas. Itu ada kata status, Pak. Nah, yang saya tahu itu status, nanti orang sudah menikah, baru ada statusnya sudah menikah atau belum menikah. Status apa itu, Pak? Terima kasih. Oke, Saiful udah mau nikah kayaknya, Pak. Silakan Iya, bisa juga dijawab, begitu, Ananda Pak. Zulkifli. Silakan dijawab, Ananda Wahyuni. Iya, bisa juga, Pak. Meraih status dengan cara berkonflik. Kalau mau menikah itu bisa juga, Pak. Banyak contohnya, Pak. Ada orang yang kayak macam apa namanya, berebut istri atau berebut pasangan, gitu, Pak. Jadi ya Ananda semua. Jadi mereka bersaing, Pak. Mereka bersaing. Ya, Saiful mungkin contohnya kalau dalam status yang Anda maksud, mungkin misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada pacarnya, mengatakan bahwa tunggu nanti kulamar Ki. Tapi ujung-ujungnya tidak ada lamar, jadi dilaci sama orang lain. Mungkin begitu. Berkonflik itu, berkonflik. Iya, itu berkonflik karena dia menundukkan saingannya dengan cara menikung. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa suruh berkata-kata saja. Oh, mengerti, Mak. Oke. Ya, oke, tepuk tangan dulu ya, untuk terima temannya. kasih, Pak. Luar biasa. Jadi Ananda Saiful dan Ananda yang lain bahwa status ini kan kedudukan yang akan diperoleh seseorang. Ya, ini nanti ada materi khususnya juga tentang status sosial. Terima kasih pada Ananda kelompok 2 telah mempresentasikan hasil analisisnya terkait konflik sosial menurut Robert M. Z. Lawang. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Ya Pak, kami kelompok 3 perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ya Pak. Di sini kami akan menyimpulkan materi pengertian konflik menurut Lewis Kosser. Nah, Lewis Kosser menyimpulkan bahwa konflik itu tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya, tapi dari konflik itu kita juga bisa melihat konflik itu juga punya dampak positif.
untuk kehidupan kita. Mungkin itu inti dari pengertian konflik menurut Koser. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ada tambahan dari temannya Octaviona? Jadi sini Ya, Pak. saya lihat, ya Pak. Ya. Nah, boleh saya menambahkan, kalau menurut Koser, katanya konflik itu kan ada dua, ada konflik realistis dan tidak realistis. Nah, kalau realistisnya adanya kekecewaan individu atau kelompok masyarakat. Contohnya yang demo-demo mahasiswa itu ya Pak ya, yang sekarang ini lagi banyak nih demo-demo Pak. Ada juga mau menurunkan undang-undang apa itu yang dicabutnya sekarang tuh. Saya lupa Pak. Banyak rame-rame lewat depan rumah saya. Tuh ada apa lagi itu yang tidak realistis, tapi saya enggak ngerti Pak, apa tuh yang realistis tuh Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oh iya Pak, kemarin saya ini Pak, di dekat rumah saya ya Pak, ada orang sakit Pak. Katanya dia habis diguna-guna katanya Pak. Karena habis diputuskan pacarnya Pak. Makanya mungkin itu yang non realistis ya Pak. Terima kasih Pak. Mohon jawabannya Pak. Oke. Ada yang bisa jawab dulu? Ada pertanyaan dari temannya. Saiful Nurdin sebagai ketua kelas pasti ada jawabannya. Konflik non realistis, Pak. Ya, dengan realistis. Jadi kalau kata dasarnya saja Pak, realistis berarti realita, nyata. Konflik yang nyata kelihatan. Dilihat seperti tadi demo. Nyata kelihatan, kita lihat orang demo. Kalau non realistis, nah ini yang bahaya karena tidak dilihat. Dukun, santet kan tidak dilihat Pak. Tiba-tiba kok. Bagaimana itu? Itulah kapan konflik non realistis. Jadi orang kita tidak lihat, tiba-tiba saja sakit, tiba-tiba saja berdarah. Ini yang bahaya Pak, karena tidak bisa dilihat, tidak bisa kita tangkis, tahan. Itu Kak, itu Pak. Sama dengan bayang apa tuh Pak? Ya apa? Pesulap merah tuh ya Pak, pesulap merah. Mengungkapkan dukun-dukun ya Pak. Iya. Jadi ya. Berdarah tapi tidak tersakiti. Kau ini Zulkifli, apa juga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ini, luar biasa. Luar biasa ini. Baik, kita memanfaatkan waktu ya Nanda. Kelompok terakhir, kelompok 4. Saya Pak. Silakan. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mempresentasikan mengenai konflik menurut Walderdorff. Di sini saya sebagai anggota kelompok dan ketuanya Vidya. Menurut Walderdorff, konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Oleh sebab itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tersebut. Teori Walderdorff memaparkan jika relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Itu saja Pak yang saya temukan. Terima kasih. Oke, Ananda Heri dan kawan-kawan sudah memaparkan hasil analisisnya. Ada pertanyaan dari kelompok lain?
Aman ya? Bagaimana? Saiful, aman? Aman, Pak. Oke, kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok terakhir ini. Tidak ada pertanyaan. Ya. Baiklah, presentasenya sudah selesai. Bapak akan memberikan dulu terkait materi. Perlu Anda ketahui bahwa konflik itu memang berasal dari kata kerja Latin yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik itu memang diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Ya, atau prinsipnya bagaimana orang lain itu berada dalam posisi yang kalah. Ya. Selanjutnya kita perhatikan pandangan ahli terkait konflik. Ada tadi menurut Robert MZ Lawang bahwa konflik adalah perjuangan. Ya, sudah dipaparkan oleh temannya. Dan yang ingin saya jelaskan lebih detail lagi karena banyak pertanyaan yang muncul terkait konflik realistis dan non-realistis. Jadi, anandaku semua, sudah benar apa yang disampaikan oleh teman kalian, Saiful Nurdin tadi, bahwa konflik realistis itu ya tentu konflik yang nampak, ya artinya kelihatan wujudnya. Sementara yang non realistis adalah konflik yang tidak nampak, dalam artian bisa hanya dalam bentuk ide, ya dalam bentuk gagasan dan lain sebagainya. Oke, Bapak kira luar biasa hari ini anandaku semua telah menganalisis pengertian konflik menurut ahli. Dan sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan evaluasi terkait materi kita pada hari ini. Siapkah untuk menerima evaluasinya? Siap, Iya, Pak. Oke, tetap semangat ya. Tetap Semangat, Pak. Ya, silahkan dikerjakan evaluasinya dalam waktu kurang lebih beberapa menit. Oke. Gimana bisa kerjakan, Pak? Ya, ada soal yang Bapak tadi sudah berikan, Ananda, silakan dikerja itu. Yang sudah selesai mengerjakannya, silakan dikumpul. Bapak akan berikan nilai. Yang nomor 3 itu apa bacanya tuh, Pak? Harus dikumpul, Pak. Tidak boleh jadi tugas rumah. Ya, tidak boleh Nanda karena ini kan hanya 3 soal juga Nanda ya, hanya terkait dengan materi kita. Oke, silakan. Ya, Pak. Yang nomor 3 itu tidak jelas apanya, Pak, pertanyaannya. Oh, ya, jadi nomor 3 itu pertanyaannya terkait dengan konflik yang
diungkapkan oleh Lewis Powell. Oke, Saiful Nurdin sudah selesai. Silakan kumpul. Ya, temannya yang lain juga yang sudah selesai boleh kumpul. Sudah Pak. Ya, oke. Saya sudah, Pak. Oke, Nanda, pintar Sudah, Pak. semua. Sudah, Pak. Wah, luar biasa. Artinya kalian ini mengerti sekali materi hari ini. Oke, saya kira sudah semua menyetorkan evaluasinya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda semua yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan berikan kesempatan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan Wahyuni. Baiklah Pak dan teman-teman yang lain. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan hari ini yaitu konflik adalah pertentangan pertikaian yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling menjatuhkan untuk memperoleh status nilai kekuasaan. Biasanya menurut tadi Robert M. Lawang mengatakan bahwa perjuangan untuk memperoleh status itu untuk memperoleh keuntungan dan menundukkan saingannya. Terima kasih Pak, mungkin seperti itu yang bisa kami simpulkan. Oke, tepuk tangan dulu semua teman-temannya. Selanjutnya saya persilahkan Sultan untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini, mulai dari awal tadi hingga kegiatan penutup ini. Silakan Sultan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Tadi kita membahas Pak tentang konflik, di mana di sini Bapak tadi menayangkan pertama yaitu kalau saya lihat dengan gambar itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa konflik itu karena adanya perbedaan terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan akhirnya bisa terjadi tawuran atau perkelahian atau saling bermusuhan. Nah, sehingga tadi di kelompok saya membahas tentang konflik menurut Lewis itu membagi konflik ada realistis dan non realistis. Jadi dengan tadi membaca atau mengerjakan tugas dari kelompok kami itu sudah banyak memahami ternyata konflik itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif nantinya Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Nanda sudah melakukan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Anandaku semua, kita berikan aplaus kepada seluruh kelompok pada hari ini. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Anandaku semua, sebelum kita tutup pelajaran, Bapak ingin sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ananda tetap jaga kesehatannya ya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dalam kelas ini untuk pertemuan selanjutnya. Marilah kita bersama-sama menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.